Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, belum fokus ya, belum konsentrasi. Selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Asya, silahkan. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes konsentrasi dulu, siap? Siap. Apakah kalian udah bisa fokus atau pikirannya masih di mana-mana ini teh? Oke. Di rumah, di kasur, terus di mana lagi? Oke. Kita tes konsentrasi dulu ya. Siap? Siap. Ikuti apa yang Ustazah katakan. Ikuti clue-nya, ikuti apa yang Ustazah katakan. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, 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 ayam. Ayam, 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 ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap, oke. Sebelum memasuki pembelajaran, adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Najwa. Sydney, oke. Oke, banyak yang sakit ya, kita doakan untuk yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dan mudah-mudahan bisa ikut pembelajaran lagi bareng kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Nah, silahkan Asya, kemarin kita membahas tentang apa? Pertemuan-pertemuan. Ya. Terus? Negara-negara ASEAN apa aja? Ya. Didirikan di mana? Oke, iklim di negara ASEAN itu iklim apa? Ada yang mau menyebutkan? Oke, nah, iklimnya tropis. Halwa, negara apa aja yang masuk ke dalam ASEAN? Iya, Indonesia. Terus? Oke. Oke, terima kasih untuk Halwa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ada satu motivasi ini di sini. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Dan libatkan aku, maka aku akan belajar. Nah, kalau misalkan Ustazah hanya memberitahu kalian, kemungkinan besar kalian bakal lupa. Tapi kalau Ustazah mengajari kalian, kemungkinan besar kalian akan ingat, aku kan diajari ini sama Ustazah. Tapi ketika kalian dilibatkan, maka kalian akan belajar gitu. Jadi untuk pembelajaran sekarang itu lebih ditekankan kepada peserta didik. Oke, untuk tujuan pembelajaran saat ini, kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara ASEAN, baik dari perekonomian, sumber daya, dan kerjasama. Yang kedua, menganalisis ada nggak persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara ASEAN. Yang ketiga, potensi alam dan budaya negara ASEAN. Dan keempat, menyajikan hasil diskusi. Nanti kalian ada diskusi, terus ada presentasi. Untuk teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan, yang pertama adalah penilaian sikap. Lihat, penilaian sikap kalian bagaimana.
Sikap kalian terhadap ustazah, sikap kalian terhadap teman, apakah baik atau kurang baik. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada soal evaluasi di akhir pembelajaran. Baik itu soal evaluasi tes tulis, tes lisan atau penugasan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu observasi, kegiatan diskusi dan presentasi. Nanti disiapkan untuk diskusi dan presentasi. Oke, lanjut kita perhatikan video berikut ini ya. Mau nonton nggak? Kita nonton dulu. Kok nggak kedengeran ya? Oke. Bentar, ini musiknya agak kurang kedengeran. Kayak speakernya ini. Deh. Nah, ini adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Perhatikan potensinya apa saja. Yang pertama adalah pertanian. Yang kedua, bahan baku industri. Yang ketiga, pertambangan. dan biji besi di Cilacap dan Lampung. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam di wilayah Darussalam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan juga merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi mereka menggarap pertanian dengan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Dan hasil pertanian yang banyak diusahakan di Brunei adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Filipina. Potensi sumber daya alam Filipina diantaranya adalah kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, perunggu, ikan, dan pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, tembakau, dan nanas. Berikutnya adalah potensi sumber daya alam di Kamboja. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang melanda, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru malah melakukan impor beras dari negara lain. Potensi sumber daya alam Laos. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, dan juga pertambangan, yang memberikan kontribusi cukup besar bagi devisa negara. Potensi sumber daya alam Malaysia. Malaysia memiliki lahan pertanian, perkebunan, serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, dan kayu. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Pada bidang pertanian, Malaysia merupakan
Sumber daya alam hutan Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan. Hampir setiap wilayah Myanmar lahan-lahannya dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian Nih rata-rata di Myanmar itu pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. sampai di klasifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama, disusul oleh teh, tembakau, tebu, sayur-sayuran, jagung, kapas, dan minyak serta gandum. Hasil perikanan banyak diusahakan di daerah Myanmar bagian pantai barat. Karet, kayu jati, dan kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan. Hasil dari pertambangan di Myanmar adalah minyak bumi, gas alam, dan timah. Potensi sumber daya alam Singapura. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata. Letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negara. Potensi sumber daya alam Thailand. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi, wolfram, batu delima, dan batu safir. Padi merupakan komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, dan karet, serta buah durian dan buah mangga. Peternakan juga banyak dikembangkan di Thailand, seperti peternakan sapi dan udang. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut. Potensi sumber daya alam Vietnam. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi Nih potensi dari Vietnam yaitu adalah pertanian. karet, jagung, tebu, tepung tapioka, teh, kopi, tembakau, buah-buahan, dan sayuran. Sumber daya alam pertambangannya Kedua pertambangan. sawit, batu bara, biji besi, fosfat, timah, grafit, dan emas. Selanjutnya kita akan membahas Nah ini lanjut ke perekonomian di negara-negara ASEAN. Indonesia. Perekonomian Indonesia dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah menjual produk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan kegiatan impor adalah membeli suatu barang dan jasa dari negara lain. Nah, berikut adalah komoditas impor di Indonesia. Yang pertama ada industri farmasi, industri kimia, industri otomotif, industri elektronik, dan perkakas industri. Selain itu ada juga komoditas ekspor yaitu minyak dan gas, beras, kayu rotan, karet, tekstil, dan udang. Selanjutnya perekonomian Brunei Darussalam. Pertama kita bahas adalah potensi. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati video ya. Nah, video tentang apa itu teh? Sumber daya di mana? Nah, di negara-negara ASEAN. Oke. Dari hasil video tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, Indi, silahkan tulis di depan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, nanti sok setelah Indi ya, Alia. Oke, Alia silahkan ke depan. Setelah Alia ada lagi yang mau bertanya? Tutupnya tuh.
Sini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dua orang yang sudah ke depan. Nah, untuk menjawab yang pertama adalah persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN. Tadi yang dilihat dari kalian sumber daya alamnya ada persamaan tidak antara negara Indonesia dengan negara Malaysia? Siapa yang mau? Ada gak persamaannya? Apa aja persamaannya? Pertanian, terus pertambangan, terus perikanan. Terus sumber daya apa saja yang ada di negara ASEAN? Di Indonesia tadi ada sumber daya apa saja? Emas. Hasna masuk ke emas ya. Biar benghar gitu. Hah? Apalagi? Minyak, terus? Oke, kita lanjut ke ini ya, untuk lebih detail lagi tentang ada gak persamaan dan perbedaan, terus ada gak sumber daya di Indonesia itu apa saja. Ustazah bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, yang pertama, kelompok yang pertama adalah Indonesia dan Brunei nanti. Yang kedua Filipina dan Kamboja, kelompok 3 Laos dan Malaysia, kelompok 4 Myanmar dan Singapura, kelompok 5 adalah Thailand dan Vietnam. Nanti yang kalian cari itu adalah tentang perekonomian, sumber daya alam dan kerjasama. Nah, serta ada nggak persamaan dan perbedaan karakteristik dari negara-negara tersebut? Oke, sekarang Ustazah bagikan dulu LKPD-nya ya. Kelompok Oke, silahkan kalian lihat LKPD-nya. Nah, di situ ada bahan ajar dan LKPD. Kalian kerjakan, kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, Ustazah kasih waktu, boleh mencari informasi di bahan ajar, boleh dari juga buku paket. Siap? Ustazah kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan, untuk berdiskusi. Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ustazah aku belum paham sama nomor 1 atau nomor 2, boleh ditanyakan.
Ayo, hei, kerjakan yang baik. Oke, udah beres? Oke, kita lanjut ke presentasi ya.
Ayo, hei, kerjakan yang baik. Oke, udah beres? Oke, kita lanjut ke presentasi ya. Untuk sekarang presentasi kelompok pertama tentang Indonesia dan Brunei Darussalam. Silahkan. Ayo ke depan. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang perekonomian, sumber daya alam kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama Indonesia. Perekonomian utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas, serta hasil SDA berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, DLL, dan lain-lain. Tekstil serta hasil pertanian dari perikanan, beras, udang, dan hasil laut. Impor utamanya berupa perkakas, industri, farmasi, dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. SDA Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, minyak bumi di Pulau Sumatera dan Jawa, batu bara Kalimantan, timah Bangka, Singkep dan Riau daratan, biji emas di Papua, biji besi di Cilacap dan Lampung, dan Derawan, intan di pertempuran Martapura, Kalsel. Kerjasama yang dilakukan Indonesia bersifat bilateral,
regional, multilateral, kerjasama bilateral biasanya menitikberatkan pada sektor ekonomi berupa impor dan ekspor. Kerjasama regional terlihat melalui ASEAN dan OPEC. Sementara kerjasama multilateral dilakukan dengan organisasi internasional seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Yang kedua, Brunei Darussalam. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Serivia, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devis negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Kerjasama. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO atau World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau teman-temannya? Tidak usah. Apa itu Joni? Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok pertama. Hebat ya, yang sudah menerangkan tentang perekonomian sumber daya kerjasama di mana? Di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Nih, wow, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang negara Filipina dan Kamboja. Filipina, perekonomian. Pada umumnya rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri. Hasil pertanian dan peternakan negara Filipina diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi dan daging sapi, telur, dan ikan. Penduduk Filipina sebesar 6,25% pada tahun 2015. Perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertanian berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan, antara lain Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium.
perekonomian Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang, dan minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi juga menjadi penyebab terpuruknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu, dan industri rokok. Pemerintah terus berupaya mengusahakan penambahan jalur-jalur transportasi darat, baik jalan raya maupun rel kereta api. Berdasarkan tahun 2003, GDP Kamboja telah mencapai US 4.215 Riyal pada tingkat harga pasar. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Saat ini kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama yang lain dilakukan dengan suatu negara atau bilateral dan organisasi internasional dalam kawasan regional maupun internasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya silahkan kelompok 3. Siapa perwakilannya? Ocha sama Ulan, silahkan. Nih, yang cantik mau ke depan. Oh. Ish. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Laos dan Malaysia. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian 9.320.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Gyeonggi dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. Laos mencapai angka 12.000 pada harga pasar. Sumber daya hutan di Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luas hutan 1.030.000 km. Dari jumlah itu 70 km saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian, daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor. Sebagai anggota ASEAN, Laos turun aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut, misalnya KTT ASEAN ke-10 dan dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos di antaranya SSM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WU, APES, dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama dalam forum ASEAN. Malaysia, sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Dalam bidang perkebunan, tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari Indonesia. Malaysia merupakan negara yang cepat
kembali putih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan barang tambang, minyak dan gas, ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Kegiatan ekspor diimpor di Malaysia banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar, yaitu Port Swettenham. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia diselupai oleh Malaysia. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan. Malaysia merupakan penghasilan timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi tembaga, emas dan perak. Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN seperti ADB, ASEM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WIPO, dan APES. Persamaan antara Malaysia dan Laos dalam perekonomian adalah perekonomian utama. Perbedaan antara Malaysia dan Laos dalam kerjasama adalah Lika di Malaysia, negara tersebut bekerja sama di bidang diplomatik dan di negara Laos di bidang ekonomi. Tapi negara tersebut sama-sama mengikuti ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, UNESCO, dan WO. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Silahkan tepuk tangan untuk 1, 2, 3. Kamboja. Selanjutnya kelompok 4 membahas tentang Myanmar dan Singapura. Silahkan kelompok 4. Zazira sama Alia. Lihat yang cantik-cantik di depan nih. Ini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang Myanmar dan Indonesia. Myanmar dan Singapura tentang perekonomian. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan, lalu lintas udara serta lalu lintas udara dunia memberikan keuntungan bagi Singapura. Penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Singapura menjadi negara yang mempunyai kekuatan terbesar di dunia. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi bahan ekonomi, elektronika, keuangan, perbankan, turisme, serta perdagangan. Tentang sumber daya Singapura, Singapura bukanlah negara yang akan kaya dalam sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor perdagangan dan pariwisata. Kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak ke sektor ekonomi karena pendirian negara Singapura merupakan salah satu pendirian negara ASEAN bersama Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Mungkin segitu saja. Myanmar. Perekonomian Myanmar adalah produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Adapun produk-produk impor antara lain baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Kira-kira 65% penduduk Myanmar bermata pencarian sebagai petani. Bidang-bidang lain telah mulai dikembangkan seperti pertambangan dan peningkatan hasil industri perikanan dan peternakan.
Sumber daya alam di Myanmar utama berasal dari hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, serta pertambangan. Kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan, pertanian tada hujan, sampai diversifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama. Tanah di zona kering dimanfaatkan untuk menanam tanaman jagung, kapas, wijen, dan gandum. Hasil perikanan paling banyak diusahakan di daerah Myanmar bagian pantai barat. Pengolahan perkebunan ini, para milik perkebun biasanya memanfaatkan gajah sebagai tenaga bantuan untuk mengangkut hasil kayu dari perkembangan menuju tepian sungai. Hasil dari pertambangan di Myanmar diantaranya minyak bumi di Cauk dan Penangyung, dan gas di Cauk Timah di pertambangan Tenas. Kerjasama di Myanmar sebagai negara yang sedang berkembang, Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, serta multilateral. Kerjasama ini mencakup sebagai bidang diantaranya ekonomi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, teknologi, serta bidang-bidang yang lain. Sampai tahun 2003, Myanmar mencatat sebagai anggota ASEAN, ABD, Estap Acu. Itu nah, udah segitu. Mungkin sekian, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada berarti kalian udah paham ya? Ya, keren, anak pinter semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 Myanmar dan Singapura. Ada yang pernah ke Singapura? Naon? Sisi naon? Sisi tengah dapur. Oh, berarti uhti banget ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa ke Singapura. The real Singapura, bukan sisi tengah dapur. Oke, lanjut kelompok terakhir yaitu kelompok 5 akan membahas tentang Thailand dan Vietnam. Silahkan. Siapa? Oke, Intan sama Indah. Udah sehat Indah? Sakit enggak? Oh iya, soalnya ada di daftar yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang negara Thailand dan Vietnam. Perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Pertanian yang dilakukan menerapkan teknologi jambu Bangkok, apel Bangkok. Itu adalah hasil rekayasa teknologi yang digunakan petani. Negara Thailand mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan negara ASEAN yang lain. Thailand juga menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Sumber daya alam Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Terdapat juga minyak bumi dan wolfram. Sumber daya alam barang tambang padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela, pohon tembakau, kopra, dan karet.
Wilayah paling utara Thailand dijuluki oleh Golden Triangle atau segitiga emas. Daerah ini dikenal sebagai penghasil buah durian dan mangga, juga penghasil batu-batuan, batu delima dan batu safir. Hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya kerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata hanya dalam bidang ekonomi, seperti kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian Vietnam, produk domestik bruto PDB Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sejak tahun 2015 tumbuh 6,28%. Angka itu menyaingi negara-negara lain di ASEAN. Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Hasil dari peternakan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan perikanan memberikan sumbangan bagi devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Pelabuhan laut yang terkenal di Vietnam berada di Teluk Tonkin. Vietnam memiliki luas hutan 13,2 juta hektar yang diliputi oleh jati kayu hitam dan kayu merah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang-barang tambang sebagai berikut: antrasit, batu bara, biji besi, barang-barang tambang lain seperti fosfat di Chao Chai, timah dan tin, tuj, grafit di Lau Kav, dan emas di Bong Mi. Hasil pertanian padi, karet, jagung, tebu, tepung tapioka, teh, kopi. Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 pada 1998. Indonesia pernah menyediakan salah satu pulaunya, yaitu Pulau Galang di Riau sebagai kamp pengungsi Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah membahas tentang perekonomian, tentang sumber daya dan kerjasama di masing-masing negara-negara yang termasuk ke dalam negara. Nah, Indonesia, mana Indonesia? Perekonomian di Indonesia apa aja? Banyak. Salah satunya pertanian, terus perikanan, terus oke. Ada kerjasama tidak? Kalau kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia disebut dengan apa? Ada belanja antar luar negeri disebut dengan ekspor dan impor. Kalau misalkan kita beli barang dari luar negeri ke Indonesia disebut dengan impor. Kalau misalkan kita menjual barang keluar disebut dengan keluar, ke dalam. Oke, selanjutnya. Nih, perhatikan ya. Nih, dari masing-masing negara ASEAN, ada berapa negara ASEAN teh? Nah, ternyata mereka itu memiliki persamaan dan juga memiliki dari yang kemarin ya.
Negara yang ada di ASEAN itu rata-rata memiliki iklimnya apa? Tropis teh yang kayak gimana? Dua musim, musim apa? Musim penghujan dan musim. Nah, karena memiliki iklimnya tropis, berarti di ASEAN itu rata-rata pada sektor pertanian ya. Petani, ada di sini orang tuanya yang petani? Ada nggak? Oh, berarti cuma orang tua Ustazah Jia yang petani ya? Berarti orang tua kalian pada apa tuh kerjanya? Hah? Oh. PNS, cenah. Nah, presiden keluarga. Nah, rata-rata ya karena negara ASEAN itu memiliki iklimnya dua. Nah, jadi rata-rata itu adalah petani. Sumber daya alam yang dimilikinya itu relatif sama. Dari 10 negara sumber daya alamnya itu relatif sama, yaitu teh, kopi, kelapa sawit, apalagi tadi ada negara apa yang tadi ada ubi jalar katanya? Vietnam bukan? Adapun perbedaan dari masing-masing negara ASEAN, yang pertama adalah bentuk pemerintahan. Ada apa saja pemerintahannya? Nah, ada yang kerajaan, ada juga yang republik. Contoh negara apa yang republik? Malaysia. Malaysia raja atau republik? Yang kedua, bahasa resmi yang digunakan. Nah, setiap negara-negara yang di ASEAN bahasa resminya itu sama atau tidak? Beda. Indonesia bahasanya bahasa apa? Malaysia bahasanya macam mana gitu ya? Tak apa gitu. Berarti korban Upin Ipin. Bahasa resmi dari Singapura? Gitu ya. Di Indonesia Inggris itu bahasa resmi atau bahasa kedua? Yang ketiga, mayoritas penduduk setiap negara menganut agama yang berbeda-beda. Di Indonesia ada agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik. Ada yang tidak menganut agama di negara mana? Di negara mana? Hah? Malaysia, kalau Malaysia itu lebih rata-rata itu ke Islam kalau misalkan Malaysia, karena Ustazah kan sering nonton Malaysia. Daripada nonton Korea, Ustazah mah mending nonton Malaysia, susah. Lebih senang nonton film Malaysia. Yang pertama, bahasanya mudah dipahami, karena hampir sama ya bahasanya sama kita, cuman beda e-nya aja gitu. Oke, nih. Mohon maaf ya, ini PowerPoint-nya karena di laptop Ustazah Jia bagus, tapi datang ke sini jadi jungjet. Nah, potensi alam negara-negara ASEAN. Rata-rata itu potensi alamnya itu di beras. Kalian makan beras? Nah. Kirain makan nasi. Berarti awalnya itu dari beras ya, jadi nasi. Yang kedua, kelapa sawit. Di daerah mana nih Indonesia yang banyak kelapa sawit? Sumatera, terus? Asli Kalimantan. Nah, yang ketiga minyak bumi. Di mana daerah Indonesia yang ada minyak bumi? Yang keempat emas. Di mana nih? Papua. Yang kelima adalah rata-rata negara ASEAN ini sumber daya potensi alamnya ini sama, hampir rata-rata. Karena apa? Karena kan tadi di wilayahnya juga sama ya. Yang selanjutnya potensi budaya negara ASEAN. Yang pertama tarian daerah. Ustazah nggak nemu tarian yang kayak gimana. Jadi dikasih gambar aja. Yang kedua pakaian adat. Setiap negara itu pasti berbeda-beda. Indonesia pakaian adatnya apa? Batik. Terus ada lagi nggak? Kebaya. Kalau Malaysia tahu nggak? Filipin. Si Kak Rosnya nggak pakai pakaian adat ya, cuman pakai baju kekinian. Yang ketiga ada tempat wisata. Nah, di Indonesia tempat wisatanya apa aja? Banyak. Salah satunya,
Pegadaian boleh, Pangandaran boleh lah. Nah, dari masing-masing negara pasti mereka memiliki tempat wisata. Oke, dari sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait ini? Oke, Ustazah lanjut ke evaluasi. Kalian siapkan kertas 2 lembar. Gini aja, soal evaluasinya Ustazah ditugasin aja ya. Nanti kalian kerjakan di asrama, minggu depan dikumpulin sok. Ditulis dulu soalnya. Iya. Ditulis dulu soalnya, nanti dikerjakan di asrama. Yes. Di buku aja. Iya, soalnya ditulis, boleh. Soalnya ditulis, nanti kalian kerjakan di asrama. Sok dikasih waktu 5 menit untuk menulis 1 menit 1 soal. Udah? Kalau udah silakan LKPD-nya kumpulin sini ke Ustazah. Sok LKPD-nya kumpulkan. Sok. Kelompok 5. Udah. Oke. Sini. Thank you. Oke, udah semuanya ditulis? Oke, alhamdulillah nih untuk pembelajaran kita pada pertemuan ini. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, adakah yang mau menyimpulkan kita sudah membahas tentang apa hari ini? Oke, boleh. Silakan Khadijah mau memberikan kesimpulan. Jadi Indonesia dibentuk karena adanya persamaan letak geografis, budaya, juga adanya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi
ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke, terima kasih kepada Gadiza yang sudah ternyata negara ASEAN didirikan itu karena ada persamaan ya. Silahkan persamaan dari negara-negara ASEAN apa aja? Oke. Negara-negara di ASEAN memiliki iklim yang sama yaitu tropis. Ya. Tropis yang memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Sehingga banyak penduduk ASEAN berprofesi sebagai Petani. sumber daya alam yang dimiliki relatif seperti teh dan kelapa. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan sekarang itu kita sudah membahas tentang karakteristik ya dari perekonomian, sumber daya, dan kerjasama. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah tentang kerjasama dari masing-masing negara. Tadi udah disinggung ya adanya impor dan ekspor. Oke, untuk pembelajaran hari ini sok beresin dulu mejanya. Udah beresin bukunya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Boleh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.